Welcome to Bedouin. Lekesul. Selamat malam Pak Komar. Selamat malam Pak Michel. Apa kabar Pak Michel? Baik. Pak Komar apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Pak Michel. Oke, baik. Kita udah bincang-bincang sedikit ya Pak Komar ya. Ya, siap. Terkait dengan apa? Kemarin kan Pak Komar sudah WA bahwa ingin sedikit berbicara dengan saya. Apa nih kira-kira kita mau bicarakan apa nih Pak Komar? Iya Pak Michel, apa namanya? Begini, beta ini kan wali kelas 7 tuh, lalu kemudian banyak guru-guru yang mengeluh di beta terkait dengan ada salah satu murid yang memang dia punya tingkat kehadiran di kelas dalam pembelajaran itu sangat rendah. 1 minggu itu mungkin dia bisa hadir cuma 3 kali, 4 kali. Beta selalu disambangi, ditegur sama guru-guru mata pelajaran. Jadi beta ini ada mau bahas ini dengan Pak Michel ini kira-kira bagaimana? Oke, jadi yang mau kita bicarakan ini terkait dengan keluhan dari guru-guru ya untuk satu orang anak wali yang kehadirannya itu sangat rendah ya Pak Komar ya? Iya Pak. Oke, baik. Dari kita punya pembicaraan kali ini nih, kira-kira apa yang ingin Pak Komar dapat dari pembicaraan ini? Beta berharap sih ada solusi atau ide yang Koton dapat toh supaya anak ini dia bisa seperti murid-murid yang lain, dia bisa full hadir dalam setiap pembelajaran, full hadir di setiap hari sama dengan anak-anak yang lain. Oke, baik ya. Jadi Pak Komar ingin anak ini bisa dia punya ada peningkatan ya untuk kehadiran ya. Iya Pak. Ya, dari sepenglihatan Pak Komar, kira-kira kenapa sampai anak ini bisa ada dalam posisi dia punya ketidakhadiran itu rendah, Pak? Iya Pak, beta ada telusuri dia lain. Kemudian beta ada dengar dari teman-teman katanya dia itu kan sering bantu-bantu dia mama dan bapak pergi kerja ke kebun toh. Jadi mungkin beta berpikir mungkin karena dia bantu dia pun orang tua, lalu mungkin dia rasa capek, lalu ini mempengaruhi tingkat kehadiran dia di kelas mungkin seperti itu. Beta pikir awalnya itu seperti itu Pak. Jadi dari yang Pak Komar dengar bahwa dapat info bahwa ternyata anak ini dia sering bantu orang tua ya, sehingga dia bisa punya kehadiran itu rendah. Iya Pak ya? Iya Pak. Oke, baik. Dari selain dia bantu orang tua, apakah ada hal lain yang menyebabkan anak ini dia punya tingkat kehadiran itu rendah, Pak? Kalau kita lihat anaknya itu seperti anak-anak yang lain juga punya semangat belajar. Tapi beta diagnosa awalnya tuh kayaknya itu Pak. Mungkin karena dia terlalu bantu dia punya orang tua kah. Jadi mungkin dia rasa capek akhirnya dia sampai masuk sekolah. Tapi kalau beta lihat dia punya perkembangan akademik di sekolah, bagus Pak, bagus. Bahkan ada testimoni dari guru-guru itu bahwa dia tuh
tangkap pelajaran itu cepat, kemudian dia pahami pelajaran juga dengan cepat. Hanya saja itu dong, guru-guru itu banyak keluhkan dia punya tingkat kehadiran saja, Pak. Oke. Jadi dari segi akademiknya itu anak ini dia pada dasarnya baik ya, hanya Iya, dia Pak. punya kehadirannya saja. Hmm. Apakah dari penyebab yang tadi Pak Komar sampaikan, apakah sudah ada upaya atau pendekatan yang Pak Komar lakukan? Beta belum lakukan apa-apa nih, Pak. Partia bareng beta ini baru dengar keluhan-keluhan ini, Pak. Baru minggu-minggu ini baru banyak guru yang mulai lapor par beta ini, Pak. Oke, baik. Kalau menurut Pak Komar, idealnya seorang siswa itu punya kehadiran tuh seperti apa? Idealnya kalau bagi Pak Komar tuh apa yang dikatakan siswa yang punya kehadiran baik tuh seperti apa menurut Pak Komar? Menurut beta, kalau anak yang baik untuk tingkat kehadirannya ya dia seperti teman-teman yang lain lah itu. Dia bisa 1 minggu itu hadir 6 hari, kemudian pada saat pembelajaran dia hadir. Seperti itu, Pak. Oke, kalau Hanya saja beta bingung ini bagaimana mau arahkan dia ke situ. oke, siap dari apa namanya, dari posisi tadi Pak Komar ingin dia hadir setiap harinya. Apa rencana-rencana yang sudah kira-kira bisa Pak Komar lakukan agar anak ini dia bisa mengalami peningkatan dalam kehadiran? Oh iya, Pak. Kayak Pak pun bilang itu langkah-langkah. Iya, beta mulai terinspirasi nih, Pak. Kan nih, beta dapat informasi awal ini kan dia sering bantu-bantu orang tua atau orang tuanya Iya. di ke kebun. Mungkin beta ketemu sama orang tuanya, lalu lakukan pembicaraan mungkin seperti itu dulu. Kemudian beta lakukan pendekatan kedua dengan beta punya anak wali ini. Beta pikir seperti itu. Lalu kemudian kalau seandainya dia ada kesulitan ekonomi, mungkin beta bisa advokasi dia supaya bisa membantu dia dalam hal ekonomi mungkin beta pikir seperti itu, Pak. Langkah awal ada 3 langkah di situ yang memang perlu beta ambil mungkin, Pak. Iya, baik. Begitu. Dari langkah-langkah itu mana yang paling kira-kira menurut Pak Komar yang paling mungkin dilakukan saat ini, yang paling cepat Pak Komar bisa lakukan apa kira-kira? Kalau beta sih langsung ketemu dia punya orang tua dulu, Pak. Langsung ketemu anak itulah itu, lalu tanya. Oke. Dan beta berpikir ini mungkin tanggung jawab wali kelas. Iya. Jadi berarti Pak Komar dari sisi seorang wali kelas harus akan melakukan kunjungan rumah ya Pak ya? Kunjungan rumah supaya bisa mengetahui anak itu punya keberadaannya seperti apa, lalu bisa melakukan diskusi lagi dengan orang tua terkait dengan anak tersebut punya kehadiran di sekolah ya. Ya, Iya, Pak. dari yang sudah Pak Komar akan lakukan nih, turun ke rumah, kira-kira kapan itu Pak Komar akan lakukan rencana tersebut? Ini kan hari Senin tuh. Besok ini hari Selasa beta sing ada jam. Kayaknya besok hari Selasa nih kalau beta dapat dia sing hadir berarti langsung beta ketemu dia di rumah, atau memang kalau seandainya dia hadir langsung beta ketemu dia punya orang tua saja langsung. Beta tanyakan tuh apakah memang gara-gara ini lalu yang menyebabkan tingkat kehadirannya di sekolah ini rendah. Ini mungkin besok beta langsung sudah mulai bergerak sudah. Oke, baik. Iya, jadi
besok ya, besok akan sudah dilakukan. Lalu kira-kira selain Pak Komar sendiri ada pihak lain atau tidak yang dilibatkan juga, mungkin dari pihak sekolah ada guru dari mana yang bisa apa namanya Pak Komar libatkan lagi dalam permasalahan ini supaya bisa mendukung Pak Komar. Mungkin nanti beta komunikasi ke apa nih Pak dengan BK, kan BK itu kan dong apa harus lakukan harus sering-sering lakukan kunjungan keluar tuh ke rumah tuh terhadap permasalahan-permasalahan begini. Dong sih bisa lempar tanggung jawab ketemu wali kelas saja nih. Masa guru-guru lain cuma marah-marah katong. Wah, BK dong ini harus apa turun tangan lagi, nanti beta bawa dong. Iya, siap. Berarti juga libatkan BK ya, iya. Oke, baik Pak Komar, Pak Komar sudah bisa menceritakan permasalahan tadi, kemudian sudah mengidentifikasi apa saja yang terjadi. Nah, kira-kira dari apa yang sudah kita perbincangkan tadi Pak Komar, apa yang sudah Pak Komar dapat dari pembicaraan kita di saat ini? Iya, baik Pak Misil, dari kotong pembicaraan ini ternyata ada inspirasi, ada ide yang kemudian beta temukan dari pembicaraan ini, bahwa untuk menyelesaikan masalah beta pun anawali ini, beta ini harus ketemu orang tua anawali ini, kemudian ketemu dong, lalu kotong lakukan percakapan, kotong identifikasi apakah betul permasalahan yang beta diagnosa ini sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak ini. Seperti itu tuh Pak, seperti itu. Oke, baik ya. Jadi kita akan besok itu Pak Komar rencana akan lakukan berarti beberapa hari ke depan nanti kita ketemu lagi ya Pak Komar. Saya ingin mendengar apakah ada peningkatan daripada permasalahan anak tadi, apakah sudah bisa menyelesaikan atau bagaimana. Nanti kita bisa jumpa lagi ya Pak Komar di besok hari ya, hari setelah Pak Komar sudah turun ke rumahnya anak tersebut. Ya Pak Komar ya? Siap Pak, nanti beta ketemu Pale dan beta akan sampaikan hasilnya tuh apakah memang sesuai dengan beta diagnosa awal kasih. Oke, baik Pak mantap. Komar. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Komar. Selamat malam. Ya Pak. Malam Pak.